Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di ISC Education bersama Abuya Devnaldi. Apa kabar Abuya? Alhamdulillah bikhair. Rutin gimana? Alhamdulillah bikhair. Kita sekarang akan membahas tentang Ramadan adalah bulan muhasabah bersama Abuya Devnaldi. Mari kita simak teman-teman. Silakan Abuya. Terima kasih kakak guru. Baik, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul azizul hakim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para penonton sekalian, kita sudah memasuki puasa-puasa, sudah beberapa hari puasa kita memasukinya. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan juga kita kesehatan, kesempatan, kenikmatan yang sangat luar biasa ini. Walaupun cuaca agak sedikit tidak menentu, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang mendadak juga panas kemudian hujan. Tapi alhamdulillah Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kenikmatannya kepada kita. Mudah-mudahan kesehatan dan kenikmatan ini sampai akhir bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Kesempatan ini kita akan coba membahas tentang bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan muhasabah. Kita tahu bulan Ramadan manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak yang dilakukan orang di dalam bulan Ramadan. Meningkatkan keimanannya, meningkatkan ketakwaannya, meningkatkan kedisiplinannya, meningkatkan keyakinannya kepada Allah, meningkatkan dunia dan di akhiratnya. Termasuk di bulan Ramadan ini bisa kita menjadikan bulan muhasabah. Bulan kalau kita melihat dari makna dari muhasabah ini adalah memperhatikan diri kita, perbuatan kita, perbuatan baik kita yang telah kita lakukan sebelum ini dan yang sekarang, dan apa perbaikannya dan yang akan datang. Jadi kita perhatikan diri kita, kita tengok diri kita, kita lihat amal perbuatan kita, perbuatan baik menjadi untuk lebih baik atau perbuatan buruk menjadi lebih buruk, menjadi lebih baik. Jangan sampai baik menjadi lebih buruk, itu malah menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Rasulullah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Perhatikanlah atau hendaklah kalian menghisap atau menghitung diri kalian sebelum kalian dihisap atau sebelum kalian diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Saudara-saudara kalian, setiap amal perbuatan kita, setiap amal ibadah kita, tentu kita pengennya menjadi lebih baik dan lebih baik. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini yang sebagaimana kita ketahui, kalau orang berbuat baik Allah lipat gandakan.
Kalau orang pengen memperbaiki diri, maka Allah percepatkan dia memperbaiki dirinya. Tapi sebaliknya, kalau orang ingin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, maka Allah pun akan menjauh dari dirinya. Semakin dekat kita dengan Allah, dan Allah semakin dekat dengan kita. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk muhasabah, untuk memperhatikan diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot. Wahai orang-orang yang beriman. Sama dengan ayat yang pertama tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sekarang wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau tadi di atas untuk menjadi orang yang beriman dia harus berpuasa, maka sekarang orang yang beriman itu dituntut, orang yang beriman itu yang melakukan puasa itu dituntut dan diminta oleh Allah. Ittaqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian memperhatikan perbuatan kalian yang telah berlalu. Ya, introspeksi ke belakang, perhatikan ke belakang. Apakah kita dulu senang menyakiti hati kawan kita, Pak Nurul? Atau kita senang membuat kawan kita itu gembira? Atau senang membuat kawan kita sengsara? Atau senang membuat kawan kita bahagia bersama kita? Kita perlihatkan, kita lihat di belakang kita. Kalau perbuatan di belakang kita itu baik, maka kita tingkatkan menjadi lebih. Ini kesempatan di bulan Ramadan. Sangat-sangat kesempatan Allah sediakan di bulan Ramadan. Dan ini pun bukti cinta Allah terhadap umatnya. Allah sediakan 1 bulan untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi diri, untuk muhasabah diri, menjadi yang lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Dari wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian memperhatikan perbuatan yang telah berlalu untuk masa yang akan datang. Dari hadis itu kita bisa ketahui, dari ayat, dari hadis kita bisa mengetahui bahwa menghubungkan perbuatan masa lalu dengan perbuatan masa yang akan datang itu adalah dengan muhasabah diri. Perbuatan baik di masa lalu dengan perbuatan baik di masa yang akan datang itu dihubungkan dengan muhasabah diri. Kenapa? Karena perbuatan baik di masa lalu dengan muhasabah yang kita lakukan sekarang ini akan meningkatkan perbuatan baik kita yang masa akan datang. Begitu juga menurut perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita di masa lampau, kita bisa memperbaiki dengan muhasabah diri untuk menjadi lebih baik yang di masa yang akan datang. Itu namanya muhasabah diri. Ya, memperhatikan diri kita. Alangkah naifnya ya Mbak Nurul, orang yang tidak mau introspeksi diri, orang yang tidak mau muhasabahkan diri dia akan naif, dia akan tidak akan maju, dia tidak akan berkembang, dia tidak akan menjadikan masa depannya lebih baik dari masa yang terdahulu. Nah, kesempatan di bulan Ramadan ini kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi muhasabah. Ada beberapa banyak keuntungan orang yang mau muhasabah diri dulu. 1, orang yang mau memuhasabah diri itu adalah orang yang mau tetap belajar. Ya, orang yang doyan muhasabah diri, orang yang tetap mau belajar untuk kepada siapapun. Karena kalau orang yang mau tetap belajar, maka di saat kesempatan apapun dia akan memperbaiki dirinya. Dia akan bertanya, dia akan belajar apapun, terutama tentang agama Islam. Nah, itu salah satu manfaat orang yang suka melakukan muhasabah diri. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua menurut orang yang suka muhasabah diri itu adalah orang yang suka ikhtiar. Yang suka ikhtiar menurut. Ikhtiar untuk lebih baik di masa yang akan datang. Ya kan? Baik yang sebelum dan baik yang akan datang. Dia ada ikhtiar di sini
untuk menjadi lebih baik. Nah, orang yang suka muhasabah diri, orang yang suka ikhtiar. Kalau orang yang nggak suka ikhtiar, dia jauh untuk menjadikan kesempatan ini, terutama di bulan Ramadan ini, untuk ikhtiar. Karena ikhtiar inilah menjadi perbuatan yang lama menjadi perbuatan yang lebih baik. Kemudian orang yang suka muhasabah diri itu menurun, orang adalah mendorong jiwanya untuk berprestasi. Lu bayangkanlah Mak Nurul, sebelumnya dia kurang baik, kemudian dia introspeksi diri, dia muhasabah diri, dia perhatikan di mana kekurangannya, kemudian dia perbaiki, maka dia akan menimbulkan prestasi yang lebih baik. Itu sekurang-kurangnya 3 bagi orang yang suka muhasabah diri. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadikan bulan ini menjadi bulan muhasabah supaya lebih baik dari hal-hal yang sebelumnya. Begitu Mbak Nurul, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya wabil khususnya, tentu bagi kita semuanya, bagi para pendengar agar menjadi lebih baik. Demikian saya serahkan kepada Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul. Ya Pak, terima kasih kepada Abu Yadef Naldi. Ini Pak, saya ada pertanyaan. Ya. Kapan sih waktu yang pas untuk bermuhasabah diri? Ya. Baik, para penonton sekalian, waktu yang pas di dalam kita melakukan muhasabah diri tentu di tengah malam. Di saat kita melakukan sholat tahajud, kemudian di saat kita berdoa kepada Allah. Di saat itu kita mulailah ingat-ingat amal perbuatan yang baik kita yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Wabil khusus kalau kita bertanya bulan-bulan mana yang lebih baik untuk muhasabah, inilah bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan di tengah malam sebelum kita sahur, kita lakukan tahajud, kemudian kita mulai introspeksi diri, kemudian kita mulai muhasabah diri dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Nurul, waktu yang pas untuk muhasabah diri. Kira-kira begitu. Terima kasih kepada Abu Yadef Naldi. Satu lagi Pak. Boleh. Kan saya ini sebagai remaja kayak saya tuh merasa kayak saya kena OCD ringan gitu, kayak mengulang-ulang perbuatan saya kayak ragu dengan perbuatan itu udah apa belum gitu loh Pak. Itu tuh apakah saya perlu bermuhasabah diri? Gimana ya Pak? Baik menurut manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Manusia itu berkembang menurut ya. Jadi di dalam muhasabah diri ini, introspeksi ini dari menurut, kita lihat kelemahan kita itu di mana. Di saat kita ketemu dengan kelemahannya ini di mana, kemudian kita tutup kelemahan tersebut untuk menjadi lebih baik. Tadi kata Pak Nurul selalu ragu dalam berbuat. Ya, kalau belum diiyain sama teman, saya pasti langsung masih kepikiran iya apa enggak ya. Berarti itu kembali kepada keyakinan kita Nurul. Kita seharusnya selalu harus yakin dengan apa yang harus kita lakukan, terutama dalam amal ibadah kita. Kita harus yakin dengan sholat kita. Jangan bilang sholat kita ini diterima apa enggak, sholat kita ini enggak bisa. Kita harus yakin sholat kita ini diterima oleh Allah sambil kita belajar bagaimana sholat yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Begitu juga pergaulan kita ini harus betul-betul dengan syariat Islam. Yakin kita itu harus. Sambil kita belajar terus bagaimana pergaulan di dalam syariat Islam. Kita harus yakin, tidak boleh ragu di dalam berbuat. Kadang-kadang memang umur menentukan menurun. Kadang-kadang baru umur segini masih banyak ragunya. Tapi karena kita sudah menjadi mahasiswa, maka ragu itu tidak boleh lagi. Ya, apalagi terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka umatnya pun tidak boleh ragu. Termasuk keyakinan kita kepada Allah nggak boleh ragu. Menurut betul nggak iman saya? Nggak boleh. Maka ragu-ragu itu menurut itu bisa membuat kita itu lambat mempunyai kemajuan. Maka
keyakinan harus lebih diutamakan. Itu yang harus kita lakukan, apalagi di bulan puasa. Harus yakin apa yang akan kita lakukan, tapi dengan perhitungan yang pas. Begitu menurut. Terima kasih kepada Abuya Devnaldi. Tadi kan tadi Bapak kan menyampaikan tentang materi bulan Ramadan adalah bulan muhasabah. Nah, intinya adalah bulan Ramadan itu bulan muhasabah, kesempatan emas gitu ya. Ya Pak ya, kesempatan emas untuk bermuhasabah diri, untuk memperbaiki diri dari yang perbuatan yang lalu itu masih buruk, untuk perbuatan kita di masa depan untuk yang lebih baik. Ya, betul, betul. Demikianlah penyampaian dari Abuya Devnaldi, teman-teman EIC Education. Baiklah, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.